Mahasiswa, Iya Pak. sini dulu. Oh, ada apa ya Pak? Herman saya. Heran Pak, heran. 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 Banyak stupid people Aha. yang jadi famous. Padahal banyak di luar sana orang-orang kreatif dan niat untuk berkarya, tapi tidak terkenal. Itu gara-gara apa ya kira-kira Pak? Itulah saya Herman. Heran Pak, heran. Heran. Masa dengan gara-gara hal yang sangat-sangat ya receh gitu Pak, yang sangat-sangat rendah gitu. Ini harusnya ada orang-orang yang menutupi krisis sosial media itu Pak. Benar sekali. Dan juga Pak, Bapak ada lihat nggak? Udah sejak lama Pak, banyak orang-orang di sosial media itu mengaku-ngaku gitu, mengaku-ngaku jadi anak jenderal gitu Pak, anggota boy band seperti yang di samping saya gitu kan. Saya Jimin BTS. Dan kemudian juga banyak yang mengaku sebagai konten kreator Pak juga. Cakep banget. Karosa banget. Mengaku sebagai istri sahnya. Ya Bapak tahu lah kan kemarin apa tuh kan. Banyak yang mengakui emang jadi istri sah saya, tapi saya mendeklarkan bahwa saya belum punya istri. Berarti Bapak Iqbal? Iya. Oh berarti Nuraini mengaku istri sahnya Pak Iqbal? Kamu buat aku tersipu. Bapak lebih cocoknya tuh bukan Iqbal Kobo Junior Pak. Jadi? Kiki Kobo Junior yang gemuk itu. Karena Pak Iqbal Iya. cocoknya kaku gitu. Kamu cocoknya Bastian. Kemudian Pak, ada juga ini Pak, arah ke juri Pak. Iya. Komentarnya itu bukan lagi membangun Pak, tapi menjatuhkan Pak. Kamu tadi ketemu teman-teman kamu nggak di luar? Ketemu. Mereka kayak apa? Mau audisi? Pakai bedak nggak? Pakai lipstik nggak? Pakai baju yang benar nggak? Ah? Pakai. Pakai Terus kan? kenapa Waude nggak berusaha untuk Bajunya ketinggalan di kampung. Hah? Serius mau ikut KDI? Iya. Serius Ki? Iya. Kau cari baju lain mau deh? Saya sedikit sadis tapi ini mendengarnya ya. Apalagi seorang juri yang sudah profesional, bisa dikatakan senior, bisa dengan mudahnya menilai seseorang hanya dari penampilan. Padahal itu audisi menyanyi, bukan fashion show. Tapi si juri ini lebih dulu menilai penampilan. Dan dia juga belum sempat ngelihat penampilannya seperti apa ya Pak? Ya, bukan penampilan, suaranya. Suara Iya. Pak. Suara itu yang saya maksud Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu Fatin pernah di X Factor, datang hanya dengan rok SMA dan baju belang-belang gitu Iya, ya. iya. Kayak blaster gitu ya Pak. Tapi juri-juri profesional tidak sedikit pun mengkomentari tentang penampilan dia. Dan di tidak bagian meremehkan fashion. gitu ya Pak. Iya. Apalagi sampai menjatuhkan itu, mental mungkin akan sedikit terganggu ya Pak gitu ya. Bahkan seorang Ahmad Dhani dan Rosa memperebutkan Fatin di Ya, waktu ajang itu ya Pak. Dan kemudian ada lagi Pak, dan Bapak mungkin juga pernah ngelihat nih akun-akun sosial media yang sangat besar gitu, banyak followernya. Saya juga sering DM untuk minta repost, tapi nggak ada oke. Makanya Pak buat konten itu yang bagus Pak, Iya. biar di repost tanpa harus kita DM Pak. Iya. Di situ Pak banyak akun-akun yang admin-adminnya yang tidak mengerti kode Masa? etik jurnalistik Pak. Apa itu kode etik? Apa ya? Google aja nih, Google aja lah gitu kan. Susah dijelasin Pak karena bukan tujuan saya ngomongin hari ini bukan tentang itu. Itu mungkin ada nanti dari jurnalis yang akan menjelaskan tentang Nanti itu. kita undang satu orang ya Ya boleh Pak. di Tapi video ke depan. kawan-kawan bisa ngelihat apa itu kode etik jurnalistik. Kan banyak nih Pak, misal kayak Bapak ngelihat ada kejadian ketabrak gitu, tapi orang yang ngeposting darah-darahnya gitu, ada bahkan yang baju sampai robek-robek, jilbabnya terbuka Nggak gitu. disensor. Nggak disensor. Waduh. Itu menurut Bapak seperti apa tuh Pak? Yang kasihan itu keluarga korban ya kan? Ya, apalagi sampai tewas gitu kan. Ya, Kemudian coba itu dia kita posting bayangkan gitu. jika itu adalah Keluarga kita. keluarga Pak. kita apa foto yang tidak Tidak etis lah gitu Pak ya. ya untuk disebar ya kan? Kemudian juga misal kayak begal gitu Pak kan, begal kemudian digebukin warga maling-maling kayak gitu, itu kan kayak wajahnya kan dari sensor kan, sayang juga kan, kita nggak tahu dia punya keluarga juga gitu, mungkin anak-anaknya nanti gara-gara video itu tersebar luas anak-anaknya dibully juga, dan sebagian orang bermaksud menyebarkan video itu di sosial media Pak untuk memberikan efek jerah, padahal kan tidak Pak. Iya. Bahkan kita kayak seperti memberikan tutorial pada orang-orang gitu, jadi kalau kalian tangkap maling kalian harus gebukin gitu. Kalau misalkan lihat orang ketabrak kan harus fotoin kemudian apa sosial media, bukan. Jadi kawan-kawan yang ingin memberikan efek jerah atau pelajaran kepada orang lain gitu, tapi tolong menggunakan kode-kode etik gitu ya. Misal kayak apabila ada darah disensor gitu, kalau misalnya memang aurat terbuka tolong ditutupin.
Ya nggak Pak? Ya, dan jika teman-teman melihat kondisi seperti misalnya ada maling di depan mata, itu jangan main hakim sendiri. Tolong ada aparat-aparat penegak hukum yang bisa melakukan itu Pak. Kemudian juga misalnya kayak orang ketangkap mesum Pak. Iya. Nah itu ada sempat adegan misalnya kayak disuruh buka bajunya, difotoin Itu dulu. tolong gitu. jangan direkam. Nah, Bayangkan jika itu anak Anda, bagaimana perasaan Anda? dan juga kalau misalnya emang pun kalian tangkap, dia tuh mungkin udah malu sendiri Iya. gitu. Misalnya dengan kita kerumunin aja udah Itu malu udah cukup gitu. malu. Apalagi kalau misalnya kita videoin kemudian upload ke sosial media itu kan Kasihan keluarganya. bukan memberi efek jerah men, tapi lebih aku gak tahu bilang seperti apa gitu dampak pada kita ya Pak. Iya. Dan baru-baru ini Pak, Bapak mungkin sering ngelihat orang-orang yang waras melakukan hal-hal yang gila demi viral dan view dan Iya. follower gitu Pak. Tapi sekarang itu Pak ada akun sosial media orang yang tidak waras kemudian dikelola oleh orang gitu. Saya berani bilang adminnya itu Pak. Kenapa itu? Karena dia ngeposting video-video orang yang tidak waras ini Pak. Maksudnya kalau misalnya emang dia tidak waras, kenapa harus diposting dan menjadi sebuah hiburan gitu Pak? Jadi yang katanya waras ini merekam si yang tidak waras dan mengupload di Sosial media. Berarti kan bisa kita bilang adminnya yang tidak waras nih Pak sekarang Pak. Iya, dia mencari untung dari orang yang tidak waras ini. Nah jadi. itu Pak, saya ngelihat juga postingan di sosial medianya akun yang nggak mau saya sebutkan ini, itu sampai 18.000 Pak. Kayak sampai gitulah Pak, dikasih uang dan suruh joget gitu. Jadi intinya itu kan eksploitasi Pak, demi hiburan semata kita menggunakan orang yang tidak waras untuk sebuah hiburan. Itu gimana Pak menurut Bapak? Selera humornya sangat rendah ya nggak Pak? Buat adminnya, kamu kejam. Kamu tidak memiliki perasaan. Seharusnya jika kamu melihat orang yang tidak waras, bawa dia ke RSJ terdekat agar dia direhabilitasi ya. Ya kemudian kan ada dinas-dinas sosial Pak yang Iya. bisa menanggulangi masalah-masalah tersebut Pak. Dan juga orang gila itu bukan untuk bahan lelucon. Kita selaku yang waras, mampu bersikap waras. Dan bisa pedulilah akan hal-hal yang kayak gitu. Cerdaslah dalam menggunakan sosial media. Jika sosial media kita manfaatkan untuk hal yang positif, pasti akan ada hasil yang positif pula untuk kita. Ya benar. Contohnya seperti video saya baru-baru ini ya, Wis. tentang caleg yang tidak Bisa ngaji gitu ya. iya dan viral, tapi di dalam video itu banyak makna yang Benar sekali, tersirat ya. Baik, dengan siapa ini? Benung Pak, Dari partai apa? PSTB Pak, Apa itu? partai sendiri tapi bahagia. Baik Pak Benung, silahkan baca surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 160. Siap. Kok nggak jelas ini Pak? Kebalik itu Pak. Oh. Bentar ya Pak. Bapak jarang ngaji ya? Iya Pak. Di rumah Bapak ada Al-Quran? Ada Pak, banyak malah. Ada subtitlenya lagi. Bapak, Al-Quran itu pedoman, bukan pajangan. Jika Bapak tidak memiliki pedoman, bagaimana bisa Bapak mewakili rakyat? Dihempas ke lombang. Jadi kalau misal mau jadi anggota dewan kan tuh harus bisa minimal kali ngerti agama lah dengan cara bisa baca Al-Quran men. Jadi kok misal ada caleg yang nggak bisa baca Al-Quran itu sangat Memalukan itu. Anak saya aja, saya belum punya anak. belum Pak. Adik saya aja udah bisa ngaji Quran malah ya kan. Masa Itu ini masih- bakal caleg nggak iya. bisa ngaji Pak? Ini udah 40-an tahun lagi umurnya. Aduh, rusak. Sangat disayangkan. Kebetulan saya juga waktu itu mendokumentasikan Secara langsung, ya, Pak. tes pengajian itu. Dan saya lihat banyak memang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bapak bisa ngaji? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah sekali Pak. Juga stop make stupid people famous. Iya. Tapi kok misalnya kategori video yang tadi itu, yang misal orang langsa ini, itu tidak masuk ke dalam kategori stop making stupid people famous, tapi stop making admin sosial media famous ya gitu. Dengan cara kalian ngetek kawan kalian, wah ini lucu ya, hahaha kayak gitu. Malah orang ngetek kawan-kawannya Pak, Iya. bukan ngebantu nge-report untuk shutdown akun itu. Kan ini, aduh rusak kalian ini emang. Sekarang kan ada fitur laporkan. Silakan dilaporkan akun-akun yang apa? Tidak mendidik. Iya, yang tidak mendidik dan melanggar asusila ini. Bukan asusila nih Pak, ini lebih ke eksploitasi Pak. Iya. So, orang ini kayak ngerekam, ngomong ini, nyanyi, kemudian diupload Pak. Nah, kemudian video dia viral dan juga misalnya di repost sama akun-akun yang lain gitu Pak. Kalau mau terkenal, cobalah untuk berkarya dengan yang positif, yang unik,
beda dari orang lain, tapi itu positif, bukan seperti yang kita lihat tadi ya kan. Iya, sangat Kasihan keluargamu. bukan keluarga dia, Pak. Mungkin sekian dari saya ya, mahasiswa akhir. Dan saya dosen. Oke, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi dulu satu. Yeah. Udah. Dah.